Dengan menjadikan salah satu area Jakarta sebagai pusat bisnis, belum tentu menggeser atau menghilangkan kehidupan peradaban dunia gaib di sekitarnya. Justru, dengan semakin banyaknya kegiatan manusia, menjadi kesenangan bagi mereka yang tak kasat mata. Kali ini, kamu akan mendengarkan cerita tentang penunggu di kawasan Sudirman, Jakarta. Kali ini, Setan di Depan Mata akan membahas tentang pusat bisnis Jakarta, yaitu Sudirman. Nah, daerah Sudirman ini kan salah satu pusat bisnis ya, dan perkantoran di daerah Jakarta gitu ya. Dan areanya cukup luas karena terbentang melalui 7 kelurahan. Dan konon isu yang berkembang itu ada hantu perkantoran. Kalau di sini bisa dijabarkan dalam dua hal ya, atau dalam dua jenis gitu. Kalau kita lihat pada masa lampaunya, sebelum dibangun jalan dan kompleks perkantoran, daerah ini kan tentunya ada rawa, ada semak, ada hutan-hutan kecil lah. Itu menjadi satu koneksi dengan entitas astral yang tergabung, misalkan kita sebut satu teritori. Ketika ini dibangun, mereka akan terkotak-kotak, gitu, akan menjadi satu bagian-bagian tersendiri. Sehingga menurut saya, jika entitasnya itu tua, mereka terkoneksi. Tapi ini terkoneksinya bukan di bangunannya, tapi di bawah tanah. Sementara antar gedungnya itu memiliki teritori sendiri, jadi tidak terkoneksi. Tadi kan Om Hao juga sempat bilang ya kalau misalnya dulu kan masih semak-semak, maksudnya masih hutan lah gitu, masih pohon-pohon lah mungkin gitu. Terus kan dibangun jadi gedung-gedung yang sekarang kita lewatin gitu. Itu apakah dalam pembangunannya gitu banyak yang menggunakan tumbal gitu Om? Kalau dibilang tumbal, itu pasti ada, Mbak. Pasti ya. Tapi tumbal di sini penjelasannya diasumsikan jangan ke konotasi negatif. Di mana tumbal itu berasal dari nyawa. Bisa hewan ataupun manusia. Belum tentu manusia ya soalnya. Belum tentu. Jadi di sini bisa ada batu permata, logam mulia, kemudian pusaka atau mustika itu bisa ditanam di situ. Karena makna dari tumbal sendiri kan kompensasi. Atau penggantian, atau penguatan gitu ya. Jadi kalau menurut saya 9 dari 10 bangunan pasti pakai. Gitu. Terutama jika kita sebut di sini adalah pusat bisnis ya, yang harus memancarkan satu aura. Auranya tidak hanya mendatangkan hoki, rezeki, uang, tetapi juga memancarkan satu pesona ketika gedung ini bersanding dengan gedung yang lain. Karena bangunan itu memiliki nyawa, memiliki satu pesona atau aura menarik. Jadi harus punya inner beauty nih setiap bangunan. Namun di balik itu perjanjian atau kesepakatannya itu berbeda-beda. Jadi ada bangunan yang ketika pagi sampai menjelang petang itu aktivitas manusia. Misalkan untuk perkantoran, untuk pusat bisnis dan niaga. Lepas malam sampai subuh itu menjadi aktivitas bagi entitas astral. Bisa di sini kemudian mereka menempati ruang-ruang itu atau dipakai untuk pusat bisnis entitas astral, itu juga bisa. Gitu. Jadi memang tumbalnya ini tidak dikonotasikan secara negatif ya, bukan berarti minta nyawa, tapi sebagai bentuk MOU kepada mereka gitu ya, kompensasi. Iya, memang tidak menutup kemungkinan ada beberapa kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kecelakaan, kita sebutnya. Itu kalau kita bilang, kemudian apakah ada yang dicor gitu ya, ada orang yang dicor, walau alam, sebanyak itu. Tapi saya menafsirkan di sini, ada pasti. Atau kejadian ketika membangun ini ada pekerja yang terjatuh meninggal. Dari probabilitasnya pasti ada. Tapi yang mana tetap kita harus lebih riset lebih dalam. Dan ada beberapa kasus-kasus di sini yang menyinggung tentang satanis. Pasti. Gitu. Tetap ada ya satanis itu di segala dunia. Iya, karena ibarat kata 8 dari 10 pelaku ya. Kita sebut misal bisnismen besar itu pasti terlibat dengan hal itu. Oke, tapi nih Om, kalau terkait yang tumbal tadi ya, maksudnya kan lebih ke syarat atau MOU untuk membuka lahan itu. Kan tadi
ada dari yang ibaratnya ditanam entitas asli atau bahkan maaf mungkin yang korban-korban dari pekerjanya yang di situ lah. Nah, dari situ kalau untuk hantu perkantoran sendiri nih yang energinya kuat itu biasanya yang seperti apa sih? Selain ini ya, ini kita menyampaikan dulu yang entitas sudah tua. Maksudnya mungkin apakah mereka yang korban-korban proyek atau korban dari tempat tadi yang mungkin kan katakanlah meninggal tidak wajar. Mungkin ada energi kesedihan, kemarahan yang padanya ngumpul jadi bikin kuat gitu. Iya, kalau beberapa yang mengalami kasus kecelakaan tuh pasti ada rasa kenapa sih saya meninggal dengan cara seperti ini gitu. Apalagi mereka yang kemudian menyatu dengan bangunannya kita sebut gitu. Pondasinya manusia gitu. Ada rasa protes di situ dan rasa sedih di situ. Kalau beberapa yang dipiara itu tentunya beda-beda, Mbak. Dipiara di sini sebagai penunggu gedung. Dalam artian penunggu di sini adalah melingkari suatu gedung itu agar aman. Menjaga ya. Menjaga, benteng lah. Ada mereka yang penarik rezekinya ini, itu juga ada. Kalau seberapa powernya, tentunya tidak bisa dipukul rata. Jadi harus melihat satu kasus nih apa, nanti kita banding-bandingkan gitu. Karena di sini banyak banget sepanjang jalan itu. Nama gue Diva, usia gue 25 tahun. Gue sih jujur kalau pengalaman horor nggak pernah ngalamin ya. Cuma ini mungkin gue bisa ceritain pengalaman teman gue kali ya. Cerita detailnya itu adalah waktu itu teman gue lagi main ke bar SCBD. Sekitar jam 2-an dia pulang tuh. Nah pas pulang ada orang yang mau nyebrang. Pas mau nyebrang itu kan kita kelihatan ya. Jadi kita agak berhenti gitu ya. Nah orangnya itu pakai baju biru sama topi hitam. Jadi kan kita ngelihat kan karena dia mau nyebrang. Nah terus ya udah long story short dia nyebrang dan ya udah. Beberapa hari kemudian teman-teman gue, dia dan teman-teman gue yang lainnya itu pada main ke rumah gue. Teman gue ini kebetulan parkir di depan rumah banget persis, yang mana posisi mobilnya tuh kelihatan ke rumah gue gitu kan. Terus setelah itu kita kan pesen makanan ya dari ojek online. Ada salah satu teman gue yang lain yang ngambil makanan itu keluar. Pas dia ngambil makanan itu, dia bingung dong. Dia nanya ke teman gue, kok di mobil lo ada orang ya? Terus teman gue bingung karena kan dia sendirian nih ke rumah gue, nggak ada ngajak siapa-siapa kan, ada orang siapa. Terus akhirnya teman gue yang ngambil makanan tadi ngomong, itu ada cowok pakai topi hitam sama pakai baju biru, apakah dia belum turun? Dia bingung dong. Terus teman gue yang bawa mobil ini nge-freeze kayak, coy itu adalah orang yang gue temuin waktu gue lagi jalan pulang dari bar SCBD. Kayak kenapa dia ada di mobil gue gitu. Dia akhirnya bingung. Jadi ya udah deh, kita kayak panik semua gitu. Jujur temen gue kan dia panikan ya orangnya, dia juga parnoan dan segala macamnya. Akhirnya dia tuh decide untuk ngejual mobilnya dia, kayak gitu. Iya, sampai dia ngejual mobilnya. Karena alasan dia takut, karena maksudnya orang yang ketemu di jalan ngikut di mobil kayak gak make sense aja gitu loh. Lihat pulangnya ngikut, ini fix diikutin sih Yong, kalau aku sih. Atau gara-gara si mbaknya ini punya aura yang tertentu, seperti apa? Iya, kalau saya lebih mengarah diikuti dalam sebab tertentu sih, Mas. Oh, bukan karena aura mbaknya? Ya itu pendukung saja sih ya. Tapi diikuti di sini, tentunya kan ini seperti yang kita bicarakan sebelum-sebelumnya ya. Entitas itu tidak selamanya menampakkan dalam bentuk yang seram. Kadang ada mereka yang terlalu dekat dengan manusia, sudah tercemar energi manusia, mereka bisa menyerupakan itu secara solid. Dan bahkan terlihat secara solid. Gitu, nyata gitu. Kalau kasusnya di sini terlihat nyata.